Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yes, Jabra Tim dan juga Super Friends balik lagi di DPI. Dan buat kalian yang masih bingung nih mau nobar Euro bareng teman, gak usah khawatir karena Super Soccer bikin nobar di 100 lokasi yang tersebar di Indonesia. Lo bisa cek schedule nobar Euro bareng Super Soccer paling lengkap di websitenya www.superlife.id. Plus gue saranin lo buat follow Instagram accountnya @mysupersoccer buat dapetin info terupdate dan terkini seputar sepak bola Euro 2024 sampai program seru lainnya yang pastinya bakal seru. Ini rasanya super. Dan kita lanjut lagi super prediksi karena dari grup D ini jadi pertanda berakhir sudah fase grup hajatan bola Eropa dan ini dia enggak nih ngomongin 16 besar udah terbagi. Kita melihat ada bagian atas, bagian bawah atau juga bagian kiri dan bagian kanan. Mungkin banyak konstelasi, kalau kata istilah UK, konstelasi yang berbeda dari hasil akhir grup di mana Belanda akhirnya ada di peringkat ketiga, terus juga siapa lagi kemarin yang tidak terprediksi ada di peringkat 2 di peringkat 3? Belgia juga ada di peringkat Belgia 2. Prancis 3 ya? Prancis 2. Akhirnya harusnya juara grup kan. Dan akhirnya mengubah situasi bracket menjadi wow, cukup menarik bracket kali ini ya. Kita bahas dulu dari pertemuan Belanda-Romania. Ini Belanda yang kemarin dijagokan mungkin minimal peringkat 2, ternyata dari peringkat ketiga. Lawan Romania yang menjadi juara grup. Harusnya ini easy game gak sih? Harusnya. Di atas kemarin juga harusnya. Tapi kan udah mulai ketahuan. Romania bagus di awal, tapi tengah-tengahnya ya udah mulai kelihatan gitu kan celah-celahnya. Kualitasnya udah mulai kelihatan, segitu, kedalamannya segimana. Dan seharusnya Belanda bisa menang. Karena Seharusnya. Belandanya sendiri pun gua ngeliat belum. Nanti lo dicatat sama Koci ketemu dimaki-maki lo. Tapi catatan buat Belanda menurut gua partnership di lini belakangnya masih sama sekali belum padu banget. Baik itu De Vrij maupun Van Dijk-nya. Sayangnya Van Dijk sebenarnya di hajatan bola Eropa ini kualitasnya dibilang jelek pun enggak. Di 2 pertandingan pertama bagus loh dia. Tapi kelihatannya karena lawan Austria bikin error yang parah banget, jadi kelihatannya kayak kesannya nih orang jelek banget gitu si Van Dijk. Padahal kualitasnya bagus, salah satu pemain belakang dengan catatan statistik paling bagus lah di hajatan bola Eropa kali ini. Tapi di lini tengahnya yang lebih mengkhawatirkan bagi gue ketimbang lini belakang, yaitu si partnership antara Veerman dan juga si Schouten-nya ini sama sekali nggak jalan. Pemain terbaik divisi itu fraud semuanya. Depay dulu pindah ke MU, top scorer, bye. Wijnaldum ya lumayan lah. Habis itu siapa lagi? Banyak nih. Jansen top scorer juga ya, fraud semua lah dari divisi lah pindah ke Premier League. Itu parah banget dan ini bisa di breakdown semua lini dari Belanda. Menurut gua ada masalah dari lini belakang, ya jelas butuh partnership Van Dijk yang lebih solid dibandingkan De Vrij. Kenapa nggak De Ligt sih, gua nggak ngerti kenapa dia itu padahal bisa padu tuh sebenarnya. Tapi di lini tengah ini lebih parah lagi menurut gua karena dia udah tahu sistem yang nggak berjalan ketika ada si Schouten dan juga si Veerman ketika dimainin bareng tuh selalu nggak jalan. Tapi selalu dicoba di 3 pertandingan kemarin yang menurut gua ini menandakan emang kayaknya opsi di cadangannya pun nggak terlalu dipercaya juga sama si Ronald Koeman ini. Tapi ya kalau sistemnya begini-begini terus bisa jadi potensi masalah juga. Selain dari lini tengah, tadi partnership di lini tengah udah nggak bagus, dan lini depan menurut gue yang punya output, pemain lini depan yang punya output cuma Gakpo doang untuk sekarang. Yang lainnya baik itu Xavi Simons ataupun si Depay ini masih sama sekali belum kelihatan lah. Untuk si Weghorst bisa, tapi kan dia tahu sendiri dia cuma tipikal yang main super sub, main 15 menit terakhir, 10 menit. Tapi Weghorst impact-nya langsung AHD setiap kali ada buat Belanda ya. Impact-nya. Tapi kalau untuk sistem kayak begini, knockout kayak begini menurut gue terlalu berbahaya kalau lu ngandelin cuma dari super sub 15 menit terakhir, 10 menit terakhir. Karena ketika buntu udah gak punya plan B biasanya ya. Biasanya ketemunya di situ. Jadi gue mengharapkan lebih lah karena masih banyak pemain. Ya tadi Mas Aryo di pertandingan Belanda sebelumnya udah mengharapkan Wijnaldum bisa dicoba segala macam. Gravenberch juga layak banget dicoba, bukan karena dia mainnya di klub Liga Inggris segala macam, tapi karena emang performa di ketika Belanda di ajang persahabatan setelah kualifikasi itu tampilnya meyakinkan sebenarnya. Lini tengahnya ketika ada si Gravenberch, Reinders juga lumayan perannya, asalkan jangan dimainin sebagai gelandang yang di belakang striker. Dia sebagai pemutus serangan masih bagus. Jadi harus diotak-atik dari Belanda ini, khususnya di lini tengah. Banyak banget yang harus diotak-atiknya. Oke, karena kita udah ngebahas di bracket yang kanan atau bracket yang bawah, kita bahas kalian yang bracket yang
bawah lainnya yaitu Swiss lawan Italia yang akan main pertama di hari Sabtu besok jam 11 malam ya. Ini Swiss lawan Italia ini orang mungkin kalau lihat dari nama besar Italia dengan mungkin nutup mata gitu Italia, tapi ngelihat Swiss berapa tahun terakhir selalu bisa menjadi kejutan bahkan menyingkirkan Prancis di Italia menang extra time. Anjing, bisa. Penalti dong Bang, biar seru, Apa Bang. Iya, argumentasinya? maksudnya lebih dari 90 menit. Apa argumentasinya Len? Karena Italia ya bukan sosok yang menakutkan. Kan lu lihat aja di partai pertama, kedua, ketiga, dia bisa ketika kebobolan duluan. Baru kemudian jadi tim reaktif mereka. berasa panas seperti itu. Dan Donnarumma juga yang menjadi pahlawan menurut gua beberapa pertandingan. Sementara Swiss ya Swiss yang alot, yang susah banget dikalahin, yang kalau lo emang nahan ya dia bisa nahan juga. Kalau ternyata lo lengah dia bisa golin, dia bisa balas juga. Jadi Swiss bakal kalah tapi tidak dalam 90 menit menurut gua. Wah, berarti Italia tetap akan lolos Tapi ya? Italia yang lolos menurut gua Menurut lo. lo ya? Lo jauh Mas Aryo mungkin beda. Seberapa yakin lo Italia bisa mengalahkan Swiss? Ini ada bener ya Bang Valen, karena Swiss pun Emang dalam selama ini nggak ada. kan gitu Bang. Maksudnya secara Tapi historis. narasi lo kayaknya Valen Lo enggak meragukan Valen selama ini? Pasti udah didoktrin. Oh iya. Kok begitu Bang? Ini asumsi Iya, gue udah dari mana? tahu. Di sono gue diomongin Lo kayak baru juga seminggu Jal udah kena dokter. Jal, berubah. lu di situ sebulan, abis itu semusim lu sama siapa? Tetap rumahnya di mana kan? udah Cuman jelas. masalah sebulan dikasih makan aja lu. Lagu lu. Enggak sama exposure. Tapi secara historis emang Swiss dalam 10 tahun terakhir kalau tersingkir dari ajang turnamen-turnamen gini, khususnya kalau dalam mereka masuk knockout itu tersingkirnya bukan dari waktu normal, khususnya dari extra time atau bahkan penalti. Kayak di edisi terakhir juga kalahnya juga di babak adu penalti, seingat gue tuh sama Italia kalau nggak salah ya, kalahnya di terakhir juga tuh. Jadi menurut gue ini tim yang kuat selama 90 menit. Kalau dibawa ke alot emang bisa, secara alot dia tetap ngadainin, dan kipernya kan juga kuat banget. Mas Panji tahu sendiri Jan Sommer. Jan Sommer bersama Inter masih kayak gimana kualitasnya. Jadi majang banget. dan ini bakal menarik, kiper Swiss ini bisa main alot dan mainnya bagus, dan Italia masih masalahnya pencetak gol mereka masih belum datang dari pemain depan, masih harus mengharapkan pemain dari second line, bahkan dari third line-nya juga. Jadi ini bakal menarik juga, dan kalau gue sih lebih mengharapkan bukan extra time Bang, tapi penalti bakal menentuan antara Ya, Jan dia Sommer nggak versus 90 Donnarumma. menit lah. Iya, Jan Sommer versus Donnarumma lah penentuannya nanti itu. Setuju Mas dengan itu kemungkinan Italia tidak akan tetap masih akan lolos walaupun lolos. Ya iya, Swiss emang alot ya, tim-tim alot, Austria ya seperti itu ya, kayak mainnya sulit untuk di-crack tuh lini pertahanannya. Plus kalau udah di-crack, belakangnya masih ada Jan Sommer berapa kali berjibaku, selalu bisa di mana ada Felipe Senderos. Enggak, ada beda zaman dulu. ituin selalu bisa menghalau lah ya. Kalau Italia gue sih ngeliat kemarin tuh bisa menjadi salah satu momentum. Kalau kita lihat historinya Italia kan dia sering banget tim yang percaya pada mitos-mitos seperti itu kan. Kalau tim yang kejepit, keluarnya susah dari tekanan, itu akan membuat mereka tuh jadi pembeda atau jadi beda ketika masuk ke knockout stages. Gue harapkan si Swiss mencetak gol duluan, jadi Italia tuh bisa bangkit tuh karena kayak gitu tuh. Berapa kali pertandingan kan ketika di kebobolan sama Albania, 45 menit pertamanya tuh Reaksi one of the langsung. best permainan Terus Italia tuh, yang babak gue lihat. keduanya Londo. Jaraknya deket banget antar pemain, aliran bolanya cepet, sirkulasinya tuh enak untuk ditonton, creating chances demi chances. Itu Italia yang gue nggak lihat udah lama gitu dalam sisi permainan. Mungkin di Euro terakhir mereka Mancini cukup ya. solid lah dari sisi bermain. Tapi kemarin mereka bisa nunjukin itu. Setelah kebobolan lawan Seok Kroasia, baru akhirnya keluar dari permainan yang babak pertama betul-betul dikuasai sama Kroasia gitu kan. Cuman ketika mereka kebobolan, mereka tuh somehow bisa nemuin cara untuk gue masuk lewat sini, gue ciptain peluang dari sini. Bisa meng-create yang tadinya mereka nggak bisa buat tuh dalam 60-70 menit gitu. Tapi setelah kebobolan mereka bisa melakukan itu. Ya kalau Swiss ngecetak gol duluan, ya gue rasa Italia justru akan tampil lebih oke. Dan dia bisa lebih apa ya menemukan cara lah untuk bisa keluar dari tekanan. Ya sebagai Italian semuanya ngerasa ini tim kemarin gol itu reminiscing mereka sama gol Del Piero lah nyebutnya seperti itu. Tapi ya itu dari sisi permainan udah kelihatan ketika mereka tertekan, mereka berani untuk mengambil pas-pas berisiko, gerakan-gerakan berisiko yang tadinya mereka lebih main aman kan sepanjang laga gitu. Cuman ketika sudah terjepit, akhirnya keluar tuh kreasi-kreasi pemainnya. Gue coba untuk seperti ini, gue coba untuk seperti ini, dan itu akan menyulitkan Swiss menurut gue ya. Tapi mungkin ini Mas tadi Mas Ari nyinggung Cukup, lanjut lagi kita ada pertandingan lain. Ada lagi ya? Durasi yang Karena kita panjang. masih mau ngebahas dari bracket kiri karena kalau dibahas bracket kanan Iya. ada Dulu Inggris aja, yang masih tebal. itu Inggris sama Slovenia, Inggris sama Turki itu Itu mah. yang lolos. Harusnya ya. Gila. Harusnya. Udah langsung lolos ya. Berarti di bracket ini kenapa lo menjagokan Turki dibandingkan Austria, Len? Karena gue lihat
tadi itu Akan Austria Calhanoglu. lebih kaku ya. Taktikalnya rapet, bagus, alot. Legit. Tapi Turki ini lebih Punya ada flair. Montellanya kan. Siapa namanya pelatihnya? Iya, Montella, Bang. Vincenzo Montella. Gak biasa gue liat mukanya jadi tua begitu. Iya, Dulu kan baby face si Aeroplano Aeroplano, ya kan. Gondrong. Ini tim yang bisa memainkan sepak bola dengan lebih modern menurut gua. Terus mencari cara untuk mencetak golnya lebih punya banyak pilihan. Kita bisa lihat dari yang tendangan jarak jauh dari pertandingan pertama, kemudian sekarang juga bisa dari pemain depannya cari celah segala macam bisa terjepit. Jadi menurut gua terus dukungan penontonnya lagi gila ini dari Turki. Jadi momentum yang menurut gue akan mereka dapat ketika mengalahkan lawannya Austria, mereka bisa menang. Kalau Inggris, kenapa lo menjagoin Inggris? Tadi si Valen juga kan Inggris, lu setuju Inggris akan lolos dengan mudah? Kalau lawan sih kelihatannya paling mudah ini di break. Inggris sih nggak perlu 90 menit. Iya. Nggak perlu lebih dari 90 menit. Lama dong, Bang. WO menang WO. Nggak perlu extra time. Udah menang duluan ini. Waduh. Tapi terakhir kali ngomongin gitu kan 2016 lawan Islandia, kesannya gampang nih Iya. Islandia. Ya itu kata gua. Kalau lu nggak setuju ya lu simpen dalam mulut lu. Itu Itu kan statement kata gua. Lu nyatakan aja. Kenapa lo lo setuju nggak tapi dengan kemungkinan Inggris menang dengan mudah? Gue sih masih mengharapkan Inggris sampai Foden final. nggak malah. main nih. Ya, lagi anak ketiga. Diharapkan bisa, Bang. Diharapkan. Kemungkinan bisa udah balik nyusul. lah, kan masih lama mainnya kan Foden. Inggris walaupun nyerangnya sulit tapi diserangnya juga sulit. Jadi gue masih mengharapkan bahkan bukan cuma lolos ke 16 besar dong, masih berharap bisa sampai paling jauh sampai final lagi lah semoga. Nggak, kita buat fokus Inggris. aja sama game ini. Lolos, Bang. Intinya lolos. Inggris Iya, Slovenia. si Udah, itu Inggris aja. ini masih oke dia soalnya. Ya makanya harusnya sih dari kemarin Slovenia yang paling enteng ya di Iya, bracket ini ya. level ini. Lo setuju Mas? Untuk kita lihat coba Kalau- bagiannya tadi bracket kanan kita balik Mas Haryo lagi. prediksi ya Mas bracket kanan dulu ya. Balik lagi di atas Romania kertas, Belanda. kan? Belanda sih. Belanda, Austria, Turki. Harusnya Belanda, walaupun sulit ya. Hmm. Austria kalau gue sih. Austria, Mas Arya. Austria, oke. Inggris, Slovenia, Inggris. Swiss, Ini susah Italia. Itali. Oke, kita pindah ke bracket kiri yang cukup serem ya. Ketemu Italia Inggris tuh semifinal. Ya itu Italia Inggris. Perempat final itu ya. Italia Belanda, Inggris Belanda. iya Juga bisa. kalau gitu sih. Sementara di bracket kiri ini bracket yang cukup ngeri ya. Ada Spanyol, Jerman, Portugal, Prancis ini. Harusnya kan Ibaratnya- harusnya cuma 3 kan, Portugal, Perancis sama Harus di kiri, Mas. harusnya di kiri kan cuman Spanyol, Jerman sama Portugal harusnya, tapi Prancis tadi di kanan harusnya. Prancis tiba-tiba nongol di situ ngerusak. Oh Belgia Belgia mana konstelasi. situ ya harusnya. Belgia juga bingung kemarin, kalau dia golin nggak di situ ya? Peringkat 2 dia di situ. Dia menang. Oh dia satu. Tapi nggak lawan sini kan? Dia peringkat 2 harusnya di situ tapi nggak lawan Prancis. Oh, iya, 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 Prancis iya. harusnya di tempatnya Austria tuh Prancis. Oh iya. Wah lebih. Tapi kalau dia pindah ke sana juga berat juga, ada Belanda, ada Prancis, ada Inggris, ada Italia ya maksudnya secara Kalau- tim iya. klasik tim besar semua. Oke, kalau dari Spanyol Georgia harusnya lo yakin dong. Lo kan kelihatannya Kalau kiri ini bracketnya susahnya pas di quarter final ya. Iya, Jadinya iya, iya. Jagoannya Bagian semua semua ketemu. soalnya. kecuali ya Prancis Belgia. Ya 16 besar tadi berat coba Mas Aryo Spanyol. mau ini dulu. Mas Aryo dulu mau kiri nih. Tarijal lanjutin. Ya Spanyol lah. Georgia gua rasa ya Berhenti sampai sini cukup berhenti lah. terhenti kejutannya Kvaratskhelia dan berhenti sama kawan-kawan. sini. Spanyol bisa untuk ngebuat nggak nyaman bermain gitu kan. Georgia kemarin dibuat sama Portugal untuk bisa nguasain bola gitu Iya. kan. Sementara Spanyol bisa melakukan itu ke Itali tanpa kreasi Italinya itu kan karena seperti itu. Mereka kasih terus tekanan, Possession, pegang terus. wingbacknya begitu aktif sehingga pemain-pemain wingbacknya nggak bisa. Itu Kvaratskhelia pasti akan kesulitan untuk maju karena ditekan oleh Lamine Yamal juga di kiri. Nah di sini Mas, seorang Kukurea akan merasakan kesusahan. Loh, justru gue impress banget sama Cucurella di pertandingan kedua. Iya, iya, yang lawan kedua Itali. bagus dia. Itu gue pikir ini bakal Titik lemah. dia ayamin sama pemain Itali. Di Marco bisa masuk dari situ. Siapa lagi yang di depan Itali kanan tuh? Chiesa, Kan main Chiesa. Ya Chiesa bisa Strategi gue pikir Chiesa. kan dengan lempar bola ke belakang back tuh bakal keteteran seperti yang terlihat di pertandingan pertamanya Spanyol. Iya. Tapi ternyata Cucurella ya dia bisa reading the game-nya bagus banget, cutting bolanya bagus, interceptnya begitu bagus, first touch-nya juga keren. Ya maksudnya kita bukan lihat Jordi Alba ya, tapi kita ngelihat mungkin dari sisi defense-nya mirip gitu. Cuman dia kan belum bisa ngasih something untuk dari sisi offense. Iya. Tapi paling nggak kan defense tuh
penting lah buat Spanyol karena sering banget terjadi gol lewat transisi. Sementara defense mereka gue bilang udah cukup rapi. Ditambah lagi di tengah ya Rodri sama Fabian Ruiz cukup rapi untuk bisa Kuncinya di ini sih yang covernya gelandangnya cukup bisa menutup space yang iya, ditinggalkan Kukurea juga kalau maju bisa. kan. Dan tadi ya nambah opsi lagi pemain-pemain keduanya Ferran Torres kan ini pemain nyebelin. Ini pemain nyebelin tapi tetap Ada aja golnya ya. Iya bisa Di Barca, Spanyol, nyetak City gol. gitu. Doni Olmo ya tetap bisa megang bolanya enak, ngebuka ruangnya juga enak. Di tengah Fermin Lopez ya juga bisa ngasih something. Dia kan Opsi terakhir lah shooting jarak jauh ya. ya Gavi KW2 lah ya. Maksudnya serobosnya juga Gavi bisa. mana sih? Cedera jadi Cedera di nggak edisi main kali ini dia. nggak dibawa. Cedera parah dia. ACL. Jadi gue lihat nggak ngelihat ada isu sih dari Georgia. Modal semangat doang nggak mempan sama Spanyol karena over qualified dari quality pemainnya ya untuk bisa beradu one on one. Next berarti Jerman Denmark Jal. Jerman Denmark, gue masih Jerman Denmark Iya, bener Iya, kan? Iya. Jerman Denmark. Gue masih Jerman sih walaupun Denmark ya jelas tim dinamit selalu punya kejutan tapi kalau dari secara squad menurut gue dibandingkan Dinamit edisi-edisi sama sebelumnya Panzer menang apa? Kalau Sweet tuh. Panzer Ya. sih Bang harusnya Ya ya. udah kan Masih gampang Panzer. jawab. Kan kalau Panzer Oh, dipasang ini dinamit duit. orang pada kabur dari Panzer meledak kabur-kaburan. Panzer lebih ini. Lu orang lah, Jerman lebih nggak suka dipanggil Panzer ternyata ya. Gue baru tahu siapa yang cerita lu ya apa Harpa yang Karena kemarin? kan menggambarkan itu. Iya, iya, masa kelam, lalunya perang itu ya. kelam. Tapi kalau dari segi Denmark, dari segi kualitas squad gue masih belum terlalu impress karena sebenarnya ini squad kelihatan bagus ya karena lawan Inggris aja kemarin tuh jadi kelihatannya kayak tampil ngotot segala Yang bagus yang Tapi sebelumnya dong, bukan yang lawan Inggris. Lawan Inggris mah juga jelek juga mainnya kemarin, nggak ada kreasi itu juga. iya minim juga kan sebenarnya dari level itunya. Slovenia ya? Hah? Dia Slovenia. seri juga kok dia seri yang Eriksen golin Dia kan menang tuh. Eriksen golin itu Yang kan. Eriksen Oh golin ya, seri juga itu dia. Oh, iya, itu Di seri situ. juga ya. Seri semua. seri semua ya, di benar-benar. grupnya Dia sama itu. Jadi- Slovenia nggak ada yang menang, tapi lolos dua-duanya. Iya, bisa begitu. Jadi kalau untuk Jerman sih dia juga skuadnya masih paling dalam juga kalau gue bilang Jerman kan. Tapi walaupun kemarin 2 pertandingan di sisa fase grup agak menurun, tapi gue ngeliat dari segi kualitas mereka tetap lebih unggul lah. Dan lawan yang cocok kayak ala-ala Denmark ini seharusnya balik lagi ke sistem 2 pemain depannya, 2 pemain di belakang strikernya yaitu si Musiala dan Wirtz harusnya bisa selalu nemuin space di lini tengahnya si Denmark itu karena gue ngeliat 2 space ini bisa dimanfaatin oleh 2 pemain itu dan juga fullback mereka jauh lebih aktif sekarang dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya berkat adanya si Mittelstadt itu dia juga subur banget di klubnya subur dia juga udah 1 assist di ajang hajatan bola Eropa kali ini jadi gue ngeliat masih bisa banget Jerman bahkan bisa lebih dari 2 gol lagi tapi masih bisa seharusnya nganjutin performa mereka dan lini belakang mereka sih menurut gue catatan kecilnya sih situ doang karena partnership Tah sama si Rudiger ini kayaknya masih ada celah sebenarnya yang bisa dimanfaatin oleh lawan seandainya Denmarknya si Højlundnya bisa turn up di hari itu tapi itu masih sulit banget. Ya Jerman di bawah Nagelsmann pelan-pelan seperti mulai kembali menemukan identitasnya sebagai tim yang ditakuti ya. Bahkan sejak awal bisa tampil ngegas dan langsung singkat aja Mas Haryo kalau melihat Jerman di awal-awal mulai menurun sampai partai ketiganya tapi menghadapi Denmark seberapa optimis dia akan bisa menang Denmark yang juga menurut gua lolosnya agak beruntung. Poin 3 bisa beruntung. Sementara di grup lain poin 4 nggak lolos ke fase 16 besar gitu kan. Ukraina dong kasihan. Nah iya kan Ukraina 4 tapi malah nggak lolos kan. Nggak lolos. Ya kalau gue sih ngeliat Jerman balik lagi bakal ke setelan awalnya ya ketika mereka memulai turnamen PD tinggi semua permainannya balik ke normal. Cuman mungkin catatan gue buat si Florian Wirtz ya. Ini pemain yang tampil oke di pertandingan pertama tapi di 2 pertandingan terakhir gue nggak ngeliat dia bisa nunjukin segala macam yang bisa ditunjukin lah. Maksudnya agility-nya berkurang, kemampuan take ons-nya berkurang, penetrate ke dalam kotak penalti berkurang. Sebaliknya, gue ngeliat Leroy Sané itu justru bisa memberikan something yang different gitu. Iya, karena karakternya berbeda ya dibandingkan main-main lainnya kan memang karakternya mainnya inverted semua tuh. Iya, mirip kan Musiala sama itu Musiala sama tingginya Wirtz kan juga, mirip tingginya mainnya. juga mirip, satu di kanan satu di kiri, bedanya cuma itu Iya, doang gitu. Sementara kalau si Sané bola atasnya bagus, akselerasinya bagus, speednya ada, untuk speednya ada. dilewatin bola di belakang back pun dia bisa bagus, kontrolnya dan first touch-nya juga bagus dan juga tembakannya juga bagus. Jadi gue rasa salah satu opsi untuk bisa mengubah ya gaya berbeda dari Jerman itu dengan masukkan Leroy Sané. Ya gue nggak tahu di babak pertama atau langsung masuk di babak kedua, cuman pertandingan melawan Denmark gue rasa ini easy win sih buat Jerman. Tapi yang Karena jelas gue ngeliat mungkin- something yang spesial dari sisi Denmark ya, dari sisi permainan biasa banget gitu. Jadi dari Denmark tuh belum ada pemain yang bisa dibilang super player. Nah, buat Super Friends kalau kalian mau menyaksikan segmen super player bisa mampir ke YouTube channelnya Super Soccer. Lanjut lagi kita ngomongin terakhir nih dari bracket kiri coba munculin dari ada 2 pertandingan lagi tapi kita nggak akan bahas dari Portugal sama Slovakia yang kemarin Prancis Portugal ya. baru kalah ya kayaknya tadi udah sempat kita bahas bagaimana
lawan Georgia kalah. Gimana Prancis sama Belgia? Sedikit aja singkat Len analisanya Len. Atau Silakan Rijal, aja, Rijal. Rijal. Kalau Sebagai- untuk Prancis harapan gue kita ngeliat Prancis wajahnya yang berbeda dibandingkan di fase grup karena gue harap dia di partnership di lini tengah udah harus lebih percaya lagi sama pemain-pemain lain tuh karena masih ada Kamavinga sebenarnya di lini tengah itu di Iya, Prancis masuk itu ya. babak kedua ya. Iya, itu harus dipercaya dari awal karena gue ngeliat dia bisa membawa energi yang lebih lah dibandingkan yang Gue lain-lain. gak ngerti apa spesialis si Fofana sih. Gue ngerti Itu kemarin. dia sih spesial main ini lambat mungkin banget loh, main. dia kalau main tuh ibaratnya pakai data juga dari data dia bersama klubnya dia tuh kalau passing selalu orientednya ke depan terus selalu orientasi passingnya progresnya ke depan jadi mungkin itu yang valuable karena lebih bermanfaat ke Mbappe-nya kalau dapat passing secepat mungkin tapi kalau dari segi power dari segi kreativitas dari segi tenaga gue sih lebih prefer Kamavinga di situ masih dipartnerin sama Kante karena Kante selama 3 pertandingan dia nunjukin emang nih pemain dari segi intensitas dari segi kualitas walaupun udah mainnya di Liga Arab dia masih nunjukin masih bisa lah main di level di hajatan bola Eropa kali ini jadi Prancis sih masalahnya itu doang dan yang Rabiot terpenting gimana? Rabiot gue masih Kamavinga sih prefer lebih situ Ya berarti cuma 2 dong. Satu lagi siapa? sama Griezmann gue malah lebih Oh, prefer iya, ini Griezmann. sama nih. Gue Cuma setuju ini. ini. Baru Cuma gue ini. setuju. Ini Mas Kante Kama sama depannya Griezmann-nya Griezmann nomor lebih 10. forward lebih di belakang striker gitu karena kan Iya, dia iya. juga punya peran begitu juga kan Kalau gue sebenarnya. mending Kante sama si Rabiot. Aduh, gue gak suka Kante- Rabiot sih. Kante- udah dicoba kan kemarin itu Kante sempet ya? sama Rabiot, tapi kan satunya cuma ini kan. Ya, Tapi Pape tapi ini tetap si Ada Griezmann Griezmann. sebagai starter juga, Iya. depannya Giroud tetap sebagai starter. Dembele buang aja. Gue kesel banget sama Dembele. Si kumis nih egois banget nih main. Tapi nggak apa-apa Dembele Baru di mau kanan. bilang gue itu. Dembele di kanan tapi di kirinya si Mbappe, tengahnya si Giroud Giroud, buat pemantulnya. belakangnya si Griezmann. Iya. At least babak pertama lo coba itu dulu karena gue ngeliat Kante ya cukup bisa mengcover itu. Iya. Si Theo Hernandez pun juga bisa mengcover juga di lini belakang di sisi kiri, di sisi kanannya juga ya lumayan lah untuk bisa mengcover lini tengahnya kan cukup oke gitu. Rabiot being more defensive menurut gua karena dia kan juga startnya dari situ. Dia bisa bermain defensif walaupun progressive pass-nya bagus, tapi defense bersama Kante gua rasa cukup ya karena gua ngeliat petarung di lini tengah Denmark tuh mumpuni untuk bisa ngelawan Prancis. Nggak butuh Kamavinga, nggak butuh cuma ini menurut gue ya di pertandingan Lawan Denmark. awal melawan Denmark ini. Lo Jadi gimana? emang Belgia. betul-betul lebih Belgia ofensif. lawannya. Ya lawannya Belgia. Bukan Denmark. Kok Denmark? Oh iya Sorry. Belgia, sorry Belgia. Karena dia kan Tielemans, Onana sama si De Bruyne kan. Iya. Belakangnya. Ya kalau Belgia kebanyakan konflik internal lah. Jadi Mainnya terlalu individual. ya kebanyakan sama pikiran fans terus juga VAR mulu kan. Iya. Apes. Lukaku juga emang. Tiga dianulir ya lo. Cuma Prancis emang juga kayaknya main bagusnya udah abis waktu di final Piala Dunia. Iya. Pun Mbappe yang Orang masih kiri. berharap yang kayak begitu lagi nggak nongol-nongol lagi. Turam, Dembele udah dia pulangin aja ke Prancis. pulangin, jangan lagi dimainin. Randall Colomwani Itu udah. lagi. Udah Giro, Super sub aja mereka sih. ya Giro. Mbappe. Tadi Mbappe sama si siapa tuh? Dembele Griezmann. suka. Griezmann. Gue Iya, sukanya Dembele Griezmann sama kanan. Thuram, suruh pulang Iya, gue aja. juga sukanya mendingan di Griezmann kanan deh sekalian. Ya kalau emang nggak ada yang Inverted. bisa ngambil kanan, Kante aja. Serba bisa Udah, kan dia. ntar ada Serba Rabiot, bisa. ada Tchouaméni sama ada si Kamavinga kan dah. Karena gua Iya, ngeliat- cacat juga tuh Di si kanan tuh menurut gue timpang ya. Dembele sama Konde tuh nggak jalan Iya, buat gue dari nggak sisi kerja sama Konde ngap teamworknya. Konde. Konde, Jus Konde. Bek kanan. Emang Konde dia ininya. Kanan, bek kanan. Bek kanan. Oh backnya kan? Bek kanan Oh maksudnya covernya nggak? covernya. Jadi Iya. kayak nggak ada kerja sama yang bagus dan Emang ketika Konde bukannya depan kiper kalau di klub ya? siapa? Si Dia Konde. mix Enggak, Kadang kan sini, di, kadang di situ. kanan juga. Makanya suka ganti-ganti sama Badannya Araujo kan. kayak bukan badan bek kanan. Emang Iya, iya. dia sering dia awalnya back tengah dibeli sama Akhirnya dia jadi Barcelona bek tuh karena kanan. back tengahnya bagus Iya. waktu di Sevilla. Iya. Cuman kan dia tabrakan sama Araujo kan, Iya. makanya salah satu dikisir kanan Ditukar-tukeran tuh. Konde. Tapi di Piala Dunia dia Lumayan oke. jadi bagus Iya. banget di sisi kanan. Tapi menurut gue jadi kerja keras dia Mas karena Dembele-nya nggak begitu Iya, apa work bantu rate-nya. untuk track back kan ada kan. Kante. Iya, emang Kante lo lihat tuh cover space-nya udah kayak tuyul ngejar mana. Lari-lari tuyul dan bayul dan Mbappe-nya so far masih jauh dari ekspektasi ya. Iya. Iya. Ini harusnya pemain yang diharapkan jadi apa calon top scorer tapi so far bukan dia gitu top scorer kan. Karena posisinya kan selalu di tengah kan. Iya. Gua rasa dia nggak bisa excel tuh di tengah gitu kan. Karena dia biasa speednya dia manfaatin dari Nyayap. sisi kiri, terus bisa masuk ke tengah baru di situ tuh berapa kali yang Berarti ntar sama Vini ribet dong tuh di Madrid. Iya. Vininya di Bisa tengah, jadi, ngalah. bisa jadi. Ya, Ya kan agak konflik juga tapi ya bedanya mungkin Enggak, kayaknya dia Deschamps miskin taktik dia atau kayaknya, enggak. dia kayaknya pindahin ke kanan kayaknya Mbappe. Wah, jauh banget tapi ya bisa sih ya. Dia Mbappe Bisa di kanan, si Rodrigo di tengah. Dulu waktu zaman di Monaco emang dia pernah juga dicoba di Iya. kanan beberapa kali ya. Ya atau Vininya depan, bek kirinya Mbappe.
All out kiri. Udah kayak Bukayo Saka yang akhirnya kayak jadi back kiri. Overpower. Sementara Kiri. Belgia chemistry-nya nggak ada. Tadi gue salah nyebut Denmark ya, Iya. Belgia. Sama sih menurut gue nih dua tim yang sama-sama ngandelin skill individual aja gitu kayak jalan sendiri. Tapi nggak jauh bedanya mungkin Tapi begitu mereka jadi ketemu, Nah, siapa ini. tahu malah keluar gitu loh. adu skill nih, pamer gengsi dan adu skill dari para pemain individualnya ya. Nah buat kalian yang juga masih bingung nih mau nobar Euro bareng teman, gak usah khawatir karena Super Soccer bikin nobar di 100 lokasi yang tersebar di Indonesia. Lo bisa cek schedule nobar Euro bareng Super Soccer paling lengkap di websitenya www.superlife.id. Plus gue saranin lo buat follow Instagram accountnya @mysupersoccer buat dapetin info terupdate dan terkini seputar sepak bola Euro 2024 sampai program seru lainnya yang pastinya bakal seru. Ini rasanya super. Berarti tadi Prancis ya? Prancis. Ada yang Belgia. Satu lagi siapa tadi? Portugal lawan Portugal, Slovenia. pasti Portugal lah ya. Slovakia. Slovakia. Berarti Jadi ada Portugal lawan Prancis, Jerman lawan Spanyol. Nah itu kita Nah itu baru susah. itu baru ideal tuh. Itu ideal ya karena benar-benar tim unggulan semua ya. Prancis, Portugal, Jerman dan Spanyol tuh yang di atas kertas. Kita lihat Jerman Prancis ketemunya semifinal. Spanyol Belanda satu bulan. Inggris. Nah, Final Jerman Belanda. enggak. Tuh, fans Oh sama ada. kayak Koci lo tadi lo prediksinya sama kayak Gua gitu. sama-sama yang ganti gua. Ya. Akan lu. Oh, tapi kan lo sama-sama Belanda kan? Iya tapi nggak usah lah udah itu aja ganti. Spanyol Inggris. Prancis Inggris dong sama kayak gua. Spanyol Inggris. Pertahankan. Lo final siapa Mas? Kalau kasat mata aja. Kayaknya jadi pemenang Spanyol Jerman sih. Iya kan. Jadi pemenang Spanyol Jerman di kanannya? Di kanannya Inggris. Wih, ini coming home. Inggris. Gue Jerman Inggris di final. Inggris gue yakin sampai final ini. Wih, it's coming home. Susah Beneran. ngegolin tapi susah digolin juga Inggris. Jadi itu menurut gue yang bisa jadi modal mereka bisa nyampe ke final. Semoga Inggris. Berarti ada penalti dong dia lolos ya kalau nggak bisa ngegolin dan bisa. Pickfordnya kelihatan jelek ya baru di situ. Oke, itu dia dari super Slovakia prediksi kita menang. kali ini. Kita akan lanjut dari prediksi yang lainnya juga dan juga pastinya dari super coach. Tapi juga jangan lupa Apa? kalau mau nonton itu di Super Soccer ada super apa tadi? Super player. Ada super player Udah, ya. tadi kan udah gua bilang. Oh udah ya? Udah tadi sebelum kita Sorry bahas. tadi gua. Agak ketiduran. Ada super player ya? Super player di YouTube-nya Super, Super Soccer. Oke, kita lanjut lagi DP apa Jebretim dan juga Super Friends. Halo Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.